Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah yarjimah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan dan mereview materi yang telah diberikan dari dosen pengampu mata kuliah pasar modal. Yang sama kita hormati Ibu Eka Sistawati selaku dosen pengampu di mata kuliah pasar modal dan teman-teman semuanya. Kali ini saya Olivia Oktazani dari kelas 4C D4 Akuntansi nomor BP 20110222009. Di sini saya akan mereview kembali materi mengenai analisis laporan keuangan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam analisis laporan keuangan, itu terdapat 5 standar akuntansi keuangan. Nah, yang pertama itu ada standar akuntansi keuangan yang memiliki akuntabilitas entitas. Nah, disebut juga dengan PSAK besar. Terus yang kedua ada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik itu namanya EKTAP. Terus standar akuntansi syariah yang memiliki standar syariah dan entitas yang berbasis syariah. Yang keempat, ada standar akuntansi pemerintahan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah. Dan yang terakhir juga ada standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Nah, sebelum kita mengetahui laporan keuangan, kita harus mengetahui juga karakteristik dari laporan keuangan tersebut. Ada beberapa bagian, ada dari kualitatif fundamental dan juga ada kualitatif peningkat. Nah, untuk kualitatif fundamental itu yang pertama ada relevansi. Yang kedua ada materialitas. Dan yang ketiga ada representasi yang tepat. Dan untuk kualitas peningkat itu ada beberapa hal. Yang pertama ada keterbandingan. Kita harus membandingkan dulu laporan yang sebelumnya, tahun sebelumnya dengan laporan sekarang. Dan yang kedua ada keterverifikasian. Kita harus memverifikasi dulu laporan keuangan tersebut, apakah informasi tersebut sudah benar yang telah diberikan atau ada beberapa perubahan. Nah, yang selanjutnya ada ketepat waktuan. Dan yang terakhir itu ada keterpahaman. Keterpahaman ini pengklasifikasian, pengkarakteristian, dan penyajian informasi yang jelas dan ringkas. Nah, sebelum saya akan memberikan laporan keuangan. Nah, ini ada laporan keuangan PT ABC. Nah, PT ABC itu kita harus mengetahui di sini adanya aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan sebelumnya kita juga udah tahu ya apa artinya aset, apa artinya liabilitas, dan apa artinya ekuitas. Nah, di dalam dasar-dasar akuntansi, aset itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, nah, di dalam laporan keuangan yang lengkap itu ada beberapa komponen-komponen yang ada di dalamnya. Contohnya yang pertama, laporan posisi keuangan sama seperti yang sudah saya share screen sekarang. Ada laporan laba rugi dan komprehensif selama periode. Ada laporan perubahan ekuitas selama periode dan juga ada laporan arus kas selama periode tersebut. Ada catatan atas laporan keuangan yang dimana berisi ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang terakhir ada laporan keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali akun-akun dalam laporan keuangan. Nah, di sini saya sudah menampilkan ada aset lancar, ada aset tidak lancar, dan juga ada liabilitas dan ekuitas. Nah, yang pertama kita masuk aset. Aset itu ada pembagiannya dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, untuk aset lancar itu artinya
Sumber daya yang dimiliki dan dikendalikan oleh entitas akibat transaksi masa lalu dan diharapkan untuk memberikan arus masuk masuk manfaat ekonomi bagi entitas di masa yang akan datang. Ada aset lancar kan, itu artinya dari aset tersebut. Nah, aset lancar itu merupakan kas dan aset lain yang diharapkan yang dapat dikonversi menjadi kas yang dijual atau dikonsumsi jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, ada aset lancar, contohnya seperti apa? Yang pertama ada kas dan bank. Nah, yang kedua ada deposito, ada investasi jangka pendek, ada piutang, terus ada piutangnya ada terbagi dua, ada piutang dagang, ada piutang usaha, ada piutang lain-lainnya, dan ada persediaan barang dagang atau disebut dengan cost of goods sold, dan ada beban bayar di muka. Nah, untuk aset tidak lancar, itu merupakan aset yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Jadi kalau yang aset lancar itu kurang dari 1 tahun, dan aset tidak lancar itu lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya seperti aset tetap, contohnya tanah, bangunan, mesin, peralatan. Yang kedua ada deposito, deposito berjangka dengan waktunya itu lebih dari 1 tahun. Nah, bagian selanjutnya ada bagian jangka panjang dari beban yang dibayar di muka. Ada aset tidak berwujud dengan umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun juga, dan penyertaan saham pada entitas yang tidak diperdagangkan. Nah, itu merupakan bagian dari aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, selanjutnya kita masuk ke liabilitas. Liabilitas ini sama artinya dengan kewajiban atau utang gitu kan. Nah, pembagiannya itu ada dua, ada jangka pendek dan ada liabilitas jangka panjang. Nah, untuk liabilitas jangka pendek itu merupakan termasuk dengan akun-akun utang dagang, utang gaji, atau bonus dari karyawan, ada utang pajak, terus ada beban yang masih harus dibayar, itu sama dengan beban operasional yang masih terutang. Contohnya misalkan utang listrik, utang telepon, utang sewa. Nah, kalau selanjutnya ada bagian lancar utang jangka panjang, itu yang contohnya misalkan utang bank. Utang bank dengan jatuh temponya kurang dari 1 tahun dalam setiap periode. Dan selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Terus dan ada yang terakhir ada utang dividen. Nah, kalau untuk liabilitas jangka panjang atau kewajiban jangka panjang, itu contoh akunnya seperti utang obligasi. Terus ada utang obligasi yang dimana jatuh temponya itu 5 tahun dari sejak laporan. Dalam laporan keuangan ada utang bank, utang sewa atau leasing, dan juga ada liabilitas imbalan dan imbalan kerja karyawan. Nah, itu yang termasuk ke dalam liabilitas. Nah, selanjutnya itu ada ekuitas. Ekuitas tuh sama dengan modal. Modal pemilik, modal yang disetor gitu kan. Nah, mungkin dari uh, perseriuan terbatas satu PT itu biasanya kita lihat modal itu terbagi seperti modal disetor dan tambahan modal dasar. Nah, tambahan modal dasar ini itu ada namanya modal dasar, ada namanya modal disetor. Kalau misalkan modal dasar itu jumlah modal dengan maksimal yang diterbitkan oleh PT yang tercantum pada akta pendirian entitas atau anggaran dasar. Dan untuk kalau modal disetor itu bagian modal dasar yang ditempatkan dan disetor penuh, di mana modal itu minimal sekitar 50 juta dan modal yang disetor minimal 25% dari modal dasar. Nah, begitu. Dan di modal tersebut itu terdapat ada dua, ada saham. Yang pertama ada saham biasa dan yang kedua ada saham preferen. Nah, kalau saham biasa itu yang sering disebut dengan residual. Gimana? Kenapa disebutkan residual? Karena pemegang sahamnya biasanya menanggung seluruh resiko keuangannya, dan juga pemegang saham juga menerima manfaat yang besar atas keberhasilan dari kinerja tersebut. Dan yang terakhir ada
ke pemegangan saham yang tidak memiliki jaminan untuk memperoleh dividennya. Kalau untuk saham preferen itu mana timbul karena kontrak dengan pemegang saham yang bersedia untuk mengorbankan beberapa hak tertentu untuk mendapatkan kepastian, seperti prioritas pembagian dividen dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Nah, tadi selanjutnya di saham itu juga ada namanya saldo laba di sini kan. Di sini ada saldo laba. Saldo laba itu artinya penghasilan dikurang dengan beban. Nah, saldo laba ini merupakan bagian dari ekuitas pemegang saham yang berasal dari akuntansi laba bersih PT. PT yang tidak dibagikan kepada pemegang sahamnya. Kalau laba bersih berarti dia laba yang diperoleh dalam satu periode yang merupakan penghasilan yang sudah dikurangi dengan penghasilan dan bebannya, itu disebut dengan saldo laba bersih. Nah, untuk dividen itu merupakan laba pemegang saham yang diambil dari saldo labanya, di mana jumlah diputuskan dalam rapat umum pemegang saham dan nanti bakal ada di dalam kontrak akta itu dibagikan beberapa saham-saham yang disetornya, berapa saham yang menjadi modal penuhnya atau sebagai modal setorannya. Nah, di situ di dalam akta akan dijelaskan masing-masing berapa saham yang diberikan. Nah, selanjutnya itu ada penghasilan komprehensif lainnya. Penghasilan komprehensif lainnya itu yang berasal dari taksasi yang mempengaruhi nilai entitas, namun tidak terkait langsung dengan pemegang saham, yaitu seperti Other Comprehensive Income namanya, atau OC. Oke, baik, selanjutnya itu ada saham yang diperoleh kembali. Saham yang diperoleh kembali atau disebut juga dengan saham trisuri merupakan saham entitas yang dibeli kembali dengan peredaran yang biasanya untuk sementara. Kenapa untuk sementara? Alasannya yang pertama untuk menaikkan harga pasar saham atau mencegah penurunan harga lebih lanjut. Yang kedua ada dijual kembali karyawan entitas. Yang ketiga ada dibagikan sebagai dividen pada pemegang sahamnya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan laporan posisi keuangannya yang tadi ada aset. Aset itu ada kas lancar, ada kas dan setara kasnya. Itu kas dan setara kas itu bisa dari kas PT Cash-nya atau berasal dari banknya bisa bank deposito atau bank kurs, itu berdasarkan dari perusahaannya masing-masing. Nah, ada piutang usaha yang mencantumkan, makanya ada perbandingan dari tahun 20 atau 20x6-nya. Kita membandingkan apakah ada penaikan dan penurunan pada laporan keuangan tersebut. Nah, dari hasil dari aset lancar itu, kita cari juga aset tidak lancarnya. Yang dimana ada aset keuangan tersedia untuk dijual, ada investasinya, ada aset tetap, dan aset tak berwujud. Nah, dari total tersebut, aset lancar dan aset tidak lancar akan menimbulkan total dari aset tersebut, total aset. Habis itu kita liabilitas. Liabilitas ada jangka panjang dan jangka pendek di sini. Nah, udah terdapat total liabilitas, kita harus membandingkan apakah sama liabilitas sama ekuitas dengan asetnya. Apabila sama, berarti dia balance antara aset dan liabilitas dan ekuitasnya. Nah, Nah, untuk laporan laba rugi, ini kan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, itu ada beberapa komponennya. Ada penghasilan atau beban. Jadi penghasilan dan beban, nanti kita untuk mengetahui berapa penghasilannya, kita kurangkan dengan beban, maka dapatlah laba bersih atau laba rugi bersihnya. Itu dinamakan dengan laporan laba rugi. Nah, oke, kita cek dulu apakah ada. Ini namanya laporan laba rugi penghasilan komprehensif lainnya. Itu namanya laporan laba rugi
komprehensif lainnya. Di sini ada pembagiannya, ada penjualan atau net sales. Nah, itu tuh terdiri dari penjualan atau diskon dari penjualan tersebut, makanya hasilnya dari sini. Nah, habis itu ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan itu berarti harga beli yang dijual maupun beban-beban yang berkaitan langsung dengan menghasilkan penjualan tersebut. Nah, dapatlah penjualan dan beban pokok ini kita kurangkan, itu dapatkan laba kotornya ya. Terus habis itu mencari mencari beban operasi atau beban operating expense dari beban penjualan atau dari beban umum dan administrasinya. Nah, di situ kita akan bakal menjumlahkan beberapa total dari beban tersebut. Nah, setelah itu bakal mendapatkan hasil dari pendapatan atau beban lainnya, atau nanti ada pendapatan atau beban-beban lainnya itu dicantumkan di situ. Nah, di sini kan laba atau berjalan. Nih, ini kita masukkan akun-akunnya. Dari referensi aset tetap, ada ini kan komprehensif-nya tadi. Ada pengukuran kembali atas program imbalan pasti, ada bagian laba atau kerugian evaluasi, pajak penghasilan yang terkait dari akun-akun dan yang diklasifikasi dari laba tersebut. Nah, dari total tersebut dapatlah penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak yang kita kurangkan dengan penghasilan sebelum pajak. Maka dapatlah total penghasilan komprehensif lain tahun berjalannya. Nah, di sini ada laba yang akan didistribusikan kepada ada pemilik entitas induk, ada kepentingan non pengendali, kepentingan pengendali. Nah, habis itu dapatnya juga penghasilan komprehensif lainnya kepada pemilik entitas induk, terus habis itu kepentingan dan pengendali. Nah, nanti laba per saham ini bakal dibagi, berapa pemilik entitasnya dibagi dengan total keseluruhannya, makanya dapatlah laba per sahamnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang laporan arus kas atau CAK. CAK itu adalah catatan akuntansi laporan keuangannya, catatan laporan akuntansi keuangan. Nah, kalau laporan arus kas itu adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentunya. Nah, arus kas itu ada tadi arus kas dari aktivitas operasi. Nih, saya akan menampilkan dulu laporan keuangan dari arus kas. Laporan arus kas. Nah, mungkin saya akan menjelaskan aja sedikit dari laporan arus kas ini. Nah, arus kas ini pembagiannya di dalam laporan keuangan itu ada arus kas aktivitas operasi, ada arus kas aktivitas investasi, ada juga laporan kas aktivitas pendanaan. Nah, nanti di dalam laporan itu ada masing-masing dari akun tersebut. Maksud dari masing-masing itu ada yang terdiri dari yang pertama kalau kita masuk ke dalam aktivitas operasi berarti arus kas masuk dari pelanggaran atas penjualan barang dan jasa secara tunai atau penjualan-penjualan kreditnya. Terus habis itu ada arus kas pembayaran pemasok sehubungan dengan pembelian bahan baku. Ada pembayaran beban operasi, ada pembayaran bunga pinjaman, ada arus kas pembayaran pajak. Nah, itu termasuk ke dalam arus kas dari aktivitas operasi. Jadi operasi-operasi dalam perusahaan itu termasuk dalam aktivitas arus kas aktivitas operasi. Nah, kalau untuk aktivitas secara dividen atau secara investasi itu biasanya di dalam laporan keuangannya itu terbagi dari aset tetap. Aset tetap itu adalah penerimaan dari hasil penjualannya, ada perolehannya, ada penambahan uang muka pembelian aset tetap, ada penerimaan bunga, ada penambahan sewa jangka panjang, dan ada penambahan aset tanggungan. Dari beberapa aktivitas tersebut akan ditotalkan untuk mendapatkan kas dari aktivitas investasi.
Itu biasanya lebih ke tentang saham, lebih ke utang obligasinya, pinjaman dari bank, saham dari trisurinya, pembayaran pokok pinjaman, atau bunga pinjaman, atau juga dividen tunainya. Dan yang terakhir itu ada aktivitas dari pendanaan. Aktivitas pendanaan ini biasanya tentang penerimaan utang utang jangka panjang, utang jangka pendek, atau utang bank jangka panjang. Itu ada biasa penerimaan sama pengeluarannya atau pembayarannya. Terus habis itu ada pembayaran bunga, ada pembayaran dividen. Nah, maka dari beberapa akun tersebut akan dijumlahkan, maka mendapatkan aset yang diperoleh dari aktivitas pendanaan. Nah, nanti kita akan bakal mengetahuinya dan kita akan bakal menguranginya dengan kas dan setara kas. Dari kas awal tahun dan kas akhir tahun. Nah, kas awal tahun kita kurangkan dengan kas awal tahun dan maka akhirnya dapat juga kas dan setara kas akhir tahun gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tentang catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK itu adalah berarti apa saja catatan-catatan yang ada di dalam laporan keuangan, misalkan ada beberapa informasi-informasi itu sebagian penjelasan dari laporan keuangan tersebut. Penjelasan dari apa nih? Beberapa akunnya, penjelasan dari pembagian-pembagian ini sahamnya dari mana pembagiannya begitu. Jadi catatan atas laporan keuangan itu merupakan catatan yang berisikan penjelasan yang lebih detail yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan laporan keuangan yang diperlukan untuk memahami laporan yang informasinya yang dapat diandalkan begitu. Nah, mungkin segitu review materi mengenai analisis laporan keuangan dan laporan arus tanah dan CLK. Sekian review materi dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.